Dalam Islam Allah selalu memakai kata jalan. Pertama sabilillah, sabil. Kedua syariatullah, syari'. Nomor 3 thoriqatullah, thoriq. Nomor 4 siratal mustaqim, sirat. Cuman kita tidak pernah mempetakan yang mana sih sabilnya, yang mana syari'nya, yang mana thoriqnya, yang mana siratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kembali bertemu dengan kami dalam menggali dan memahami lebih lanjut tentang filosofi Pancasila. Di pertemuan sebelumnya telah sampai kepada pemahaman bahwa dalam surat Ibrahim 24-25, yaitu tentang struktur pohon, ada akar, ada batang, ada buah. Itulah struktur pohon yang baik yang bisa digunakan untuk menguji sebuah kebenaran, atau dalam istilah yang lebih luas mungkin bisa dijadikan sebagai gold standard, standar emas bagi sesuatu yang benar. Nah, konsep akar, batang, dan buah ini telah kita coba diaplikasikan ke surat Al-Fatihah, maka kita akan segera mengetahui bahwa ternyata Al-Fatihah juga bisa dipahami menjadi sebuah konsep pohon, yaitu pohon Al-Fatihah, atau kami sebut sebagai pohon Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berdasarkan sebuah hadis dari HR Muslim, maka kita bisa mengurai bahwa basmalah adalah akarnya, ayat kedua sampai ke 5 sebagai batang utama dan cabang-cabangnya, sedangkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin adalah buahnya, yang merupakan doa seorang hamba kepada Tuhannya. Sehingga akar, batang, dan buah tersebut adalah basmalah, batang dan cabang-cabangnya adalah Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Ar-Rabb, dan Al-Ilah atau Al-Ma'bud. Sedangkan buahnya adalah doa, yaitu Siratal Mustaqim. Ditemukan dalam berbagai hal bahwa akar ini juga bisa sebagai pembuka, batang dan atau isi, dan buahnya adalah penutup, di mana pembuka dan penutup ini akan selalu sinkron. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang sinkronisasi basmalah dengan siratal mustaqim. Pembuka, isi, dan penutup juga berlaku terhadap Al-Quran, di mana surat Al-Fatihah sebagai pembuka, isinya seluruh Al-Quran, dan penutupnya tentu saja 3 surat terakhir, atau terutama surat An-Nas, di mana surat An-Nas juga terdapat Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Di surat Al-Fatihah juga terdapat 3 asma tersebut, yaitu Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga antara pembuka dan penutup pasti akan klop. Nah, konsep pohon yang baik ini juga akan kita terapkan kepada sila-sila Pancasila. Dalam kesempatan yang terdahulu, kita sudah menyimpulkan bahwa berdasarkan konsep yang diajukan oleh Cak Nun, dalam surat Atin terdapat 4 jalan. Apa itu? Yaitu syari', sabil, thoriq, dan sirat. Dalam kesempatan tersebut, sepertinya Cak Nun masih memberi semacam
atau melempar semacam pertanyaan kepada kita semua, bagaimana membedakan keempat jalan tersebut. Menurut kami, yang bisa memetakan keempat jalan tersebut secara akurat yaitu sila-sila Pancasila, di mana sila kedua adalah syari atau syariat atau hukum, karena sila kedua mengandung unsur keadilan, tentu saja adalah hukum. Sabil ini kita masukkan ke dalam sila ketiga. Sabil ini menurut kami adalah struktur, karena di sila ketiga ada lambang pohon. Pohon ada lambang struktur, ada batang utama, ada cabang-cabang utama, ada cabang-cabangnya, ranting-ranting, dan lain sebagainya. Dalam buku kami yang telah terbit, sila ketiga ini adalah tempatnya pemerintahan, karena struktur pohon menyerupai struktur pemerintahan atau eksekutif. Kalau sila kedua tadi adalah yudikatif, karena tentang hukum. Sedangkan sila keempat itu adalah tempatnya torik. Torik itu adalah, torik kalau dalam Islam tentu tentang mendekatkan diri antara hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tentu berkaitan dengan manusia-manusianya. Di sila keempat itu jelas adalah tentang kerakyatan atau rakyat, tentu tentang umat. Dan di situ ada hikmah dan kebijaksanaan, tentu tujuan utama thariqah adalah mencapai hikmah dan kebijaksanaan. Dan secara jelas di sila keempat tentang permusyawaratan, perwakilan. Maka di sila keempat ini adalah tentang rakyat yang diwakili atau legislatif. Dan buahnya adalah sirot. Dan buahnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini adalah buah atau doa yang menjadi harapan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Tentang hukum, tentang pemerintahan, dan tentang perwakilan atau eksekutif, yudikatif, dan legislatif dibentuk, itu tujuannya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau dikaitkan dengan sirot, tentu ini adalah jalan yang lurus atau petunjuk jalan lurusnya bangsa Indonesia, garis lurus. Atau kalau dalam era Orde Baru dulu ada GBHN, garis-garis besar haluan negara, mungkin sila kelima ini adalah GBHN abadi bagi bangsa Indonesia. Segala kebijakan yang harus diambil itu tujuannya adalah tidak boleh keluar dari konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dalam kebijaksanaan menyimpang dari hal itu, ya tentu itu sudah tidak sesuai terhadap garis lurus atau sirot atau sirotol mustaqim tersebut. Ada 4, ya akarnya tentu sila pertama. Di kesempatan yang telah lalu, sila pertama itu adalah tempatnya Puntodewa yang punya Jamus Kalimosodo. Kalimosodo banyak kita artikan. Yang pertama terkait dengan Jamus Kalimosodo telah banyak kita bahas terkait dengan pemetaan 4 jalan ini. Maka kami mengambil konsep tentang Sodo Limo. Sodo itu alif 5, alif yang berjumlah 5. Dalam konsep yang lain, alif yang 5 itu nanti akan menjadi Raja Khotam Sulaiman atau Raja Cincin Nabi Sulaiman. Kok mengarah ke Nabi Sulaiman? Di pembahasan yang lebih dulu telah kita bahas, ternyata Nabi Sulaiman adalah salah satu
yang awal menggunakan basmalah, yaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sehingga di sila pertama juga terdapat unsur basmalah. Sehingga ketika kita kaitkan sila pertama ada basmalah dan sila kelima adalah sirat atau siratal mustaqim, maka konsep pohon di Al-Fatihah itu kemungkinan juga berlaku sebagai konsep pohon di Pancasila, di mana ada akar, ada batang, dan ada buah. Akarnya tentu saja sila pertama, batang dan cabang-cabangnya adalah sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Dan buahnya adalah sila kelima. Sehingga dengan demikian konsep pohon ini akan kita uji apakah hal ini bisa kita terima. Di pihak lain, ketika tentang jalan tadi dikaitkan dengan para nabi, kita akan mempunyai Nabi Musa, Ibrahim, Sulaiman, dan Muhammad di sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam pemaparan yang lebih lama, sila pertama tempatnya Adam, karena soto limo, alif yang lima. Alif itu tentulah konsep Nur Allah, Nur Muhammad, dan Adam. Tentu saja alif tersebut adalah Adam. Jadi kita mempunyai Adam, mempunyai Musa, Ibrahim, Sulaiman, dan Muhammad. Adam di surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31 berkedudukan sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Dan kedua, Adam dibekali oleh ilmu, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang asma Allah seluruhnya. Maka kalau dalam pohon Al-Fatihah, akarnya adalah basmalah. Basmalah itu adalah nama Allah, asma'a kullaha. Sehingga ketika kita kaitkan dengan sila pertama, di sini sila pertama tempatnya khalifah atau wakil atau penguasa. Dalam istilah Jawa tentunya adalah nabi. Dan juga tentang ilmu. Nah, inilah akar dari Pancasila sila pertama, yaitu bertemunya ratu atau penguasa ilmu. Sedangkan sila kelima yang tadi sirat, ketika kita kembali ke surat Atin, watini wazaitun watursinina wahadzal baladil amin, ternyata di situ adalah hadzal baladil amin. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah hadzal baladil amin. Inilah negeri yang aman. Kalau dalam tafsir Kemenak tentu adalah Mekah. Mekah adalah negeri yang aman. Kalau kita sebagai subjek sementara, ya Indonesia ini ya negeri yang aman harapannya. Negeri yang aman ini adalah Nabi Muhammad, sementara yang di bawah ajaran Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga cita-cita yang terkandung di sila kelima, kalau kita kaitkan dengan surat Al-Fatihah, terdapat dua jalan, yaitu jalannya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, yaitu jalannya para nabi, para syuhada, para sholihin, dan para siddiqin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, dan bukan pula
jalannya orang-orang yang sesat. Tentu saja Siratal Mustaqim tersebut adalah hadzal baladil amin, negeri yang aman, negeri yang memberi rahmat bagi seluruh alam, dan ahsanut taqwim, yaitu cirinya sempurnanya akhlak para penduduk dan pejabatnya di negara ini. Nah, inilah Siratal Mustaqimnya bangsa Indonesia menurut kami. Jadi belum tentu benar. Mohon ini dipikirkan, atau ini sebagai usulan tafsir terhadap filosofi Pancasila kalau dikaitkan dengan pohon yang baik, sehingga kita akan melihat bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut kalau dikaitkan dengan surat Yasin, surat Al-Fatihah, surat Al-Anbiya ayat 107, serta hadis Nabi bahwa inilah hadzal baladil amin, inilah doa bagi bangsa Indonesia, yaitu menjadi negeri yang aman. Hadzal baladil amin, inilah negeri yang seharusnya menjadi tempat manusia-manusia yang ahsan taqwim. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat dan hadis tersebut, tentulah filosofi Pancasila ini sangat mendalam sekali. Nah, antara akar dan batang harus klop. Nah, ketika basmalah, yaitu tentang khalifah dan ilmu tadi, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai makna atau filosofi yang sangat dalam tadi bisa disatukan antara akar dan buah adalah hal yang seiring sejajar. Maka kalau kita lihat lambang-lambangnya, ada lambang bintang, ada rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas, maka akar dan buah ini akan disatukan dalam sebuah lambang yang baru, yaitu lambang Kepresidenan Republik Indonesia. Itulah yang kami sebut sebagai konsep khalifah atau ratu yang mempunyai keilmuan, yang harus membawa bangsa ini kepada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mungkin yang disebut sebagai konsep Ratu Adil. Nah, Ratu Adil ini mempunyai 3 senjata utama, atau mempunyai 3 alat utama, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Maka seorang pemimpin yang menduduki posisi sebagai lambang bintang dan padi kapas harus mampu mengendalikan kesemuanya menjadi tujuan atau doa bersama bagi bangsa Indonesia. Ratu Adil. Nah, demikian ini mungkin yang bisa kami sampaikan, yang kami tawarkan pada masyarakat, terutama umat muslim ya, karena memang basic kami adalah muslim. Bukan berarti kita mengabaikan kepercayaan lain, karena memang yang kami kuasai ya dari basic kami. Ini adalah usulan dan belum tentu benar, tapi kami yakin, kami berani mengusulkan pasti ada dasar-dasarnya. Mungkin demikian untuk sesi ini, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.